Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang software PSPP for Windows dan di mana bisa mendownloadnya. Jadi untuk diketahui, PSPP for Windows itu akan kita gunakan untuk menganalisis data statistik. Software ini mirip sekali dengan SPSS, namun dia bersifat gratis atau tidak perlu membeli. Untuk mendapatkan software PSPP, kita bisa mendownload dari link berikut ini. Ada dua versi software PSPP yang bisa didapatkan di internet. Yang pertama adalah stable version atau latest version atau versi terakhir yang bukan lagi versi testing tapi sudah divalidasi untuk bisa didownload sebagai versi yang sudah stabil, yang minim bug dan juga mungkin minim juga terjadinya semacam crash atau mungkin tidak kompatibel dengan sistem operasi yang kita gunakan. Namun kita tidak harus hanya menggunakan yang versi ini saja. Ada pilihan lain, yaitu versi testing only atau testing only version yang biasanya memiliki fitur yang terbaru dan versinya juga biasanya lebih baru daripada yang latest version. Nah, di bawahnya adalah link yang bisa kita gunakan untuk mendownload yang versi testing only yang terbaru. Nah, untuk mengetahui versi yang terbaru, kita bisa mengakses ini situsnya sesuai dengan alamat yang tertera di sini, https://sourceforge.net ya, project PSPP for Windows file. Di sini nanti kita bisa mendownload baik latest version maupun testing only version. Kemudian untuk testing only itu ada versi 32 bit dan 64 bit. Ya. Yang 32 bit bisa kita dapatkan di link ini. Lalu yang versi 64 bit bisa kita dapatkan di link yang ini. Bisa dilihat nama filenya berbeda. Untuk yang 32 bit ada mengandung tulisan nama 32 bits. Sedangkan yang versi 64 bit di nama filenya juga mengandung tulisan 64 bits. Ini adalah penandanya. Kemudian apa itu 32 bit dan 64 bit? Ya, versi 32 bit itu bisa diinstal dan dijalankan di Windows 32 bit dan juga 64 bit. Jadi bisa semua. Sedangkan versi 64 bit hanya bisa diinstal di Windows 64 bit. Jadi disarankan pilihlah versi PSPP sesuai dengan versi sistem operasi Windows Anda. Jadi misalnya Windowsnya 32 bit, ya berarti Anda hanya bisa menginstal versi 32 bit ya. Tapi kalau versi Windows Anda adalah versi Windows 64 bit, Anda bisa menginstal versi 64 bit dan juga bisa menginstal versi 32 bit. Jadi dua-duanya bisa. Jadi kalau Anda punya Windows 64 bit, Anda bisa menginstal dua-duanya, tapi akan lebih optimal jika menginstal yang versi 64 bit untuk Windows 64 bit. Tapi kalau Windowsnya hanya 32 bit, Anda hanya bisa menginstal Windows versi yang 32 bit saja. Versi 64 bit tidak akan bisa diinstal karena tidak kompatibel. Sekarang bagaimana cara mengetahui versi Windows yang kita pakai? Caranya adalah dengan membuka Windows Explorer, lalu cari this PC ya, tulisan this PC. Nanti setelah itu klik kanan pada tulisan this PC, maka akan muncul menu. Di menu tersebut pilihlah properties, maka akan muncul informasi sebagai berikut. Ini ada basic information about your computer. Anda bisa dilihat di sini, sistem type-nya adalah 64 bit operating system pada x64 bit processor. Nah, kalau kita memiliki sistem operasi yang ada sistem type-nya adalah 64 bit, kita nanti bebas memilih mau menggunakan PSPP yang 32 bit atau 64 bit. Dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Cuma saran saya adalah pilihlah yang 64 bit. Tapi kalau Windows-nya memang hanya 32 bit, ya apa boleh buat, pilihan Anda hanya bisa satu macam saja, yaitu mendownload dan menginstal yang versi 32 bit. Sekarang apa keuntungan dan kerugian latest atau stable version dan yang
testing only ya. Kalau untuk yang latest atau stable version itu biasanya adalah softwarenya sudah stabil dan sudah dites dipakai oleh developernya, dan bugnya atau cacat produksinya sudah minim, jadi sudah siap pakai. Kerugiannya adalah fiturnya terkadang belum selengkap yang testing version, karena versi latest itu biasanya lebih lama atau kalah baru dibandingkan testing only version. Jadi kalau Anda butuh fitur tertentu yang memang tidak ada di versi stabil atau latest, Anda bisa install saja yang testing version. Nah, begitu juga sebaliknya. Pada testing only version, keuntungannya adalah fiturnya lebih lengkap ya, terkadang ya, tidak selalu, daripada yang latest version atau stable, karena merupakan pengembangan atau upgrade dari latest atau stable version. Nah, kerugiannya tentu saja softwarenya karena masih testing only, maka biasanya kadang belum stabil, dan mungkin tes paket atau pengujian oleh developer biasanya masih terus dilakukan, dan bugnya juga biasanya masih ada. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau kita beruntung, software ini juga bisa berjalan dengan cukup stabil, jadi bisa dipakai juga. Jadi saran saya, kalau memang butuh fitur terbaru, ya saya kira tidak masalah untuk kita coba yang testing only version. Nah, ini adalah tampilan dari PSPP pada saat setelah kita buka. Ya, ini tampilan antar mukanya, ada data view, variable view, dan menu-menunya mirip sekali dengan SPSS. Nah, ini adalah keterangan ya di about-nya ya, tentang kalau kita sudah menginstal yang versi yang latest version, yang versi 141, itu ada tulisannya di sini GNU PSPP 141. Ini penandanya. Jadi Anda bisa mengetahui versi PSPP yang Anda install. Untuk memastikan, bisa dilihat dari versi fungsi about yang ada di softwarenya setelah kita install dan buka. Nah, ini adalah catatan pada saat menginstalasi PSPP dari situs aslinya ya. Jadi saya kutip dalam bahasa Inggrisnya bahwa this is a new MS Windows build of the PSPP master branch. As of the date this binary was built and included all fixes and updates till today. However, these updates are not thoroughly tested. Jadi sudah mengandung semua perbaikan dan update, tapi belum dites secara menyeluruh. Nah, ini untuk testing only ya. If you currently use a PSPP version dated before 2019 bulan 5 24 ya, kalau Anda sudah menggunakan PSPP yang lama sebelum tanggal ini, maka Anda disarankan untuk menginstall dulu ya, instalasi PSPP yang lama sebelum menginstal yang versi baru. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan versi yang cocok untuk Anda? Review the architecture of your Windows version. Ini acara lain untuk mengakses tadi ya, basic information about your computer. Bisa mengakses control panel, system and security, system there. You will find a section called system type. Ya, di situ tertulis tadi ya, 32 atau 64 bit. Nah, with that information, select the appropriate installer. Apakah memiliki tulisan 32 bit atau 64 bit pada nama filenya. Jika Anda tidak bisa menemukan versi Windows Anda, ya untuk amannya bisa langsung pilih yang versi 32 bit, karena dia bisa berjalan di semua versi Windows. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi untuk pertemuan pertama ini, saya sarankan untuk Anda mendownload dan menginstal versi PSPP yang sesuai dengan sistem operasi Anda. Jika ada pertanyaan atau hal lain, bisa disampaikan melalui forum kelas. Terima kasih, selamat belajar.